pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dalam sehari terjadi 2 kebakaran di kota Jayapura. Suami istri di kota Jayapura tega membunuh pengusaha Penatu hanya karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang. Belum menerima SK pengangkatan, ratusan CPNS mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan. Kebakaran kembali melanda kota Jayapura pada hari Minggu. Dalam satu hari tercatat 2 peristiwa kebakaran terjadi, yakni di distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan. Kebakaran pertama terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di permukiman belakang kantor Dinas Perikanan Dok 7. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran kedua terjadi pada Minggu malam di Jalan Raya Holtekam. Api menghanguskan 4 kios di pinggir jalan. Beruntung mobil damkar segera dikerahkan ke lokasi sehingga api tidak merembet ke kios lainnya. Diduga penyebab kebakaran karena ledakan BBM di salah satu penjual bensin. Nah, terkait dengan kedua peristiwa ini, untuk penyebab kebakaran yang di Dok 7, kita sementara lagi minta bantuan untuk lapor yang kemungkinan hari ini juga lapor akan melakukan penyelidikan ataupun olah TKP terkait dengan penyebab kebakaran. Nah, terkait juga yang di hall juga sama, hari ini juga kita kemungkinan akan dilaksanakan oleh lapor untuk olah TKP. Nah, kalau peristiwa yang terjadi di Dok 7 itu kan api bersumber dari salah satu rumah korban. Nah, kalau yang di hall itu api bersumber dari tempat pengisian bahan bakar Pertamina. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kebakaran itu, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Berakhir sudah pelarian pasangan suami istri, Agus dan Lista. Mereka diburu polisi karena membunuh Amril Sidik, seorang pengusaha laundry alias Penatu, sekaligus pegawai negeri sipil yang ditemukan tewas di ruko miliknya di Jalan Gerilyawan, distrik AB Pura pada hari Jumat. Polresta Jayapura mengungkapkan pasangan suami istri ini sakit hati lantaran korban tidak meminjamkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Saat korban datang ke ruko untuk mengecek usaha laundry, Agus yang juga merupakan pegawai korban memukul bagian kepala korban dengan balok kayu sehingga korban tersungkur tak berdaya. Kondisinya kurang sehat sehingga kami tidak tampilkan di sini. Cuma hanya satu-satu. Adapun motif yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah kesal sakit hati kepada korban, yang mana tersangka meminta pinjam uang untuk kehidupan dan juga untuk keperluan pribadi, namun tidak direspon oleh korban. Usai membunuh, pasangan ini kabur membawa mobil korban serta sejumlah barang berharga lain. Untuk menghilangkan jejak, mereka membuang ponsel korban di Jalan Raya Kelapa II Entrop dan memarkirkan mobil curian di salah satu rumah ibadah. Pelaku diringkus polisi di Pelabuhan Jayapura pada hari Sabtu. Polisi menyita seluruh barang bukti yang digunakan para pelaku, termasuk lakban coklat yang digunakan untuk mengikat dan membungkam korban. Pasangan suami istri Agus dan Lista sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Kecelakaan kembali terjadi di Timika pada hari Minggu. Sebuah mobil menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Budi Utomo. Diduga sopir mobil dalam pengaruh minuman keras sehingga kehilangan kendali saat mengemudi. Akibat tabrakan tersebut, bagian depan minibus rusak parah. Saksi mata mengatakan minibus datang dari arah lapangan dan melintas dengan kecepatan tinggi. Saat akan mendahului, sopir diduga tak menguasai kendaraannya hingga menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan sebelah kanan. Parkir saja. Mobil ini ditabrak. Ya? Ditabrak. Data periksa masuk. Mabuk kan? Kurang tahu juga Pak. Tapi kencang memang mobilnya. Ya? Kencang mobil. Kurang tahu, saya tidak lihat, cuma saya lihat mobil ini saja. Mobil ini tak geser. Iya. Kecelakaan saat ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Kedua kendaraan, mobil dan truk telah dievakuasi ke kantor unit lalu lintas untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Cuaca buruk akibat curah hujan tinggi yang terus-menerus melanda Merauke, Papua Selatan selama 2 hari terakhir mengakibatkan genangan air di sejumlah ruas jalan utama. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya infrastruktur jalan sehingga banyak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Darwis mengimbau warga terutama pengendara roda 2 untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di jalan raya. Atau meningkatnya tingkat kecelakaan yang diakibatkan antara lain pengaruh konsumsi minuman keras maupun dengan cuaca yang tidak menentu, sering hujan, maupun adanya jalan yang berlubang-berlubang. Kami himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Merauke untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara. Selain faktor kerusakan jalan dan intensitas hujan yang tinggi, pengaruh minuman keras juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan tunggal di wilayah ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.